Di sudut timur Pulau Jawa, sebuah keajaiban alam tersembunyi di puncak gunung berapi aktif. Kawah Ijen, dengan danau asamnya yang mempesona, menyimpan sebuah rahasia yang hanya terungkap dalam kegelapan malam. Fenomena api biru, atau blue fire yang langka, menari-nari di antara bebatuan belerang, menciptakan pemandangan surreal yang memukau setiap mata yang memandang. Keindahan yang hanya bisa disaksikan di dua tempat di seluruh dunia ini, mengundang para petualang dan pencari keajaiban untuk menapaki jalur terjal demi menyaksikan langsung tarian api surgawi di perut bumi. Kawah Ijen telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia. Terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, gunung ini menawarkan lebih dari sekadar pemandangan kawah biasa. Daya tarik utamanya adalah fenomena api biru yang spektakuler, sebuah pertunjukan cahaya alami yang hanya muncul saat hari gelap, terutama antara pukul 1 hingga pukul 4 dini hari. Api biru ini bukanlah lava, melainkan hasil dari pembakaran gas belerang yang keluar dari celah-celah bebatuan. Ketika gas sulfur dengan suhu sangat tinggi bersentuhan dengan oksigen di udara, reaksi kimia ini menghasilkan nyala api berwarna biru elektrik yang menjalar di permukaan. Pemandangan ini menciptakan kontras yang dramatis dengan gelapnya malam, seolah-olah aliran sungai biru berapi mengalir di dasar kawah. Keunikan fenomena ini menjadikannya buruan para fotografer dan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Mereka rela menempuh pendakian yang menantang di tengah malam buta, demi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Menyaksikan api biru Ijen adalah seperti memasuki dunia lain, sebuah planet asing yang dilukis dengan cahaya biru misterius. Bagi banyak orang, perjalanan ke Ijen bukan hanya tentang melihat api biru, tetapi juga tentang merasakan kekuatan alam yang luar biasa. Udara dingin di puncak yang bisa mencapai 2 derajat Celcius, berpadu dengan aroma belerang yang menyengat, menjadi bagian dari petualangan. Semua kelelahan selama pendakian seakan terbayar lunas saat mata disuguhkan tarian api biru yang memukau di bawah taburan bintang. Fenomena ini pertama kali diperhatikan oleh masyarakat sekitar pada tahun 1950-an, dan sejak itu menjadi ikon pariwisata daerah tersebut. Popularitasnya terus meningkat seiring dengan tersebarnya foto-foto dan cerita dari para pengunjung yang terpesona. Kawah Ijen pun membuktikan dirinya sebagai salah satu permata alam Indonesia yang paling berharga dan wajib dikunjungi. Fenomena api biru yang memukau di Kawah Ijen bukanlah sihir, melainkan sebuah proses kimia yang luar biasa. Warna biru terang tersebut bukan berasal dari lava, melainkan dari pembakaran gas belerang atau sulfur. Gunung Ijen memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi, yang terus-menerus keluar dari rekahan di dalam kawah, dalam bentuk gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya api biru dimulai ketika gas sulfur, yang terdiri dari senyawa seperti hidrogen sulfida, H2S, dan sulfur dioksida, SO2, menyembur keluar dari perut bumi. Gas ini memiliki suhu yang sangat panas, bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas panas ini bertemu dengan oksigen di udara, terjadilah reaksi pembakaran yang sempurna. Reaksi kimia inilah yang menghasilkan nyala api dengan warna biru yang khas. Ahli vulkanologi menjelaskan bahwa fenomena ini mirip dengan nyala api pada kompor gas di rumah, di mana pembakaran gas yang murni menghasilkan api biru. Intensitas warna biru akan terlihat sangat jelas dalam kegelapan malam, sementara di siang hari, nyala api ini akan tertutup oleh cahaya matahari. Kondisi di Kawah Ijen sangat ideal untuk terciptanya fenomena ini secara terus-menerus. Kuantitas gas belerang yang melimpah dan suhunya yang ekstrim memastikan bahwa pertunjukan api biru ini dapat disaksikan hampir setiap malam, terutama selama musim kemarau. Pada musim hujan, api biru mungkin tidak terlalu terang karena uap air yang lebih banyak di udara. Selain gas belerang, danau di Kawah Ijen juga merupakan danau asam terluas di dunia. Tingkat keasaman yang sangat tinggi ini juga merupakan hasil dari aktivitas vulkanik dan kehadiran belerang. Kombinasi antara danau kawah berwarna hijau toska yang eksotis dan api biru yang misterius menjadikan Ijen sebuah laboratorium alam raksasa yang menakjubkan. Keindahan api biru Kawah Ijen menjadi semakin istimewa karena kelangkaannya. Fenomena alam ini diyakini hanya ada di 2 tempat di seluruh dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia. Fakta ini menjadikan Kawah Ijen sebagai destinasi yang sangat unik dan diburu oleh para pelancong serta peneliti dari berbagai negara. Meskipun beberapa lokasi vulkanik lain di dunia, seperti Gunung Vesuvius di Italia atau Danakil Depression di Ethiopia, dilaporkan pernah menunjukkan fenomena serupa,
sifatnya hanya sementara dan seringkali terjadi saat letusan besar. Hal ini tentu membuatnya tidak mungkin untuk dikunjungi sebagai objek wisata. Berbeda dengan Kawah Ijen, di mana api biru muncul secara konsisten dan relatif aman untuk diamati dari jarak tertentu. Para peneliti dan ahli geologi menegaskan bahwa Kawah Ijen adalah satu-satunya lokasi di mana api biru dapat dinikmati sebagai atraksi wisata alam yang berkelanjutan. Di Islandia, fenomena serupa juga terjadi karena aktivitas geotermal dan kandungan belerang, namun akses dan popularitasnya tidak sebesar di Ijen. Oleh karena itu, Indonesia patut berbangga memiliki keajaiban alam yang begitu langka. Kelangkaan inilah yang menjadi magnet utama bagi wisatawan mancanegara. Mereka datang dengan rasa penasaran yang tinggi untuk menyaksikan secara langsung sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka temui di tempat lain. Pengalaman melihat api biru Ijen seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang surreal dan tak terlupakan. Dengan statusnya sebagai salah satu dari hanya 2 lokasi api biru di dunia, upaya konservasi dan pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Ijen menjadi sangat penting. Menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan pengunjung adalah kunci agar keajaiban ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Menyaksikan api biru Kawah Ijen secara langsung membutuhkan persiapan dan perjuangan. Perjalanan dimulai dari pos Paltuding, pintu gerbang utama pendakian, yang biasanya dilakukan pada tengah malam atau dini hari. Waktu terbaik untuk memulai pendakian adalah sekitar pukul 1 dini hari, agar bisa tiba di puncak dan turun ke kawah sebelum fajar menyingsing. Karena api biru hanya terlihat jelas dalam gelap. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Ijen terbentang sejauh sekitar 3 km. Meskipun jalurnya relatif lebar di awal, medannya cukup menantang dengan tanjakan yang konsisten dan sebagian berpasir. Perjalanan ini biasanya memakan waktu sekitar 1, 5, hingga 2, 5 jam, tergantung pada kondisi fisik setiap pendaki. Persiapan fisik yang matang sangat dianjurkan sebelum melakukan pendakian ini. Suhu udara di puncak bisa sangat dingin, berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 2 derajat. Oleh karena itu, pakaian hangat seperti jaket tebal, topi dan sarung tangan adalah perlengkapan wajib untuk menghindari hipotermia. Setelah mencapai puncak, perjuangan belum berakhir. Untuk melihat api biru dari dekat, pengunjung harus menuruni tebing kawah yang terjal dan berbatu. Jalur ini lebih sempit dan berbahaya, sehingga kehati-hatian ekstra sangat diperlukan. Menggunakan jasa pemandu lokal sangat disarankan, terutama bagi pemula, untuk memastikan keamanan dan mendapatkan arahan terbaik. Perlengkapan penting lainnya adalah senter atau headlamp untuk penerangan di jalur yang gelap, serta masker gas. Masker gas sangat krusial untuk melindungi pernapasan dari asap belerang pekat yang beracun di area kawah. Meski melelahkan dan penuh tantangan, semua usaha ini akan terasa setimpal ketika disambut oleh pemandangan magis api biru yang menari-nari. Di balik keindahan api biru dan danau kawah yang mempesona, ada sisi lain dari Kawah Ijen yang menggambarkan perjuangan hidup yang luar biasa. Ratusan penambang belerang tradisional menggantungkan hidup mereka pada emas kuning yang terkandung di perut gunung ini. Setiap hari, mereka menantang bahaya, menuruni kawah yang curam, dan berhadapan langsung dengan gas beracun. Pekerjaan mereka dimulai dengan memecah bongkahan belerang padat yang terbentuk dari gas sulfur yang mendingin. Gas panas dari dalam bumi dialirkan melalui pipa-pipa keramik, di mana gas tersebut akan mengembun dan mengeras menjadi belerang murni. Para penambang kemudian memotong dan mengumpulkan bongkahan-bongkahan belerang ini. Dengan peralatan yang sangat sederhana, mereka memikul beban belerang yang sangat berat, rata-rata antara 70 hingga 80 kg, menggunakan keranjang rotan di pundak mereka. Mereka harus membawa beban seberat itu naik dari dasar kawah yang terjal, lalu berjalan turun gunung sejauh beberapa kilometer menuju pos penimbangan. Ini adalah pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik yang luar biasa. Risiko yang mereka hadapi setiap hari sangat besar. Selain ancaman tergelincir di jalur yang licin dan curam, paparan gas sulfur dioksida yang konstan dapat menyebabkan masalah pernapasan serius dalam jangka panjang. Meskipun begitu, pekerjaan berbahaya ini tetap mereka jalani demi menafkahi keluarga, dengan penghasilan yang seringkali tidak seberapa. Kehadiran para penambang ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata di Kawah Ijen. Sosok mereka yang kuat dan tangguh, berjalan beriringan dengan para wisatawan, menjadi pengingat nyata akan dua sisi kehidupan di Ijen. Di satu sisi ada keindahan alam yang memukau, dan di sisi lain ada perjuangan keras untuk bertahan hidup.
Merencanakan perjalanan ke Kawah Ijen memerlukan persiapan yang cermat untuk memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah selama musim kemarau, antara bulan Juli hingga September. Pada periode ini, jalur pendakian cenderung lebih kering dan tidak licin, serta kemungkinan melihat api biru yang lebih besar dan terang lebih tinggi. Persiapkan kondisi fisik Anda beberapa waktu sebelum pendakian dengan olahraga teratur. Pendakian ini cukup menguras tenaga, terutama bagi pemula. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan wajib seperti jaket tebal, pakaian hangat, sepatu trekking yang nyaman, senter, air minum, dan makanan ringan untuk menjaga energi. Menyewa masker gas adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Asap belerang di area kawah sangat pekat dan berbahaya bagi sistem pernapasan. Anda bisa menyewanya di Pospal Tuding, atau dari para penyedia jasa di sepanjang jalur pendakian. Selalu ikuti arahan dari pemandu atau petugas mengenai kapan dan di mana harus menggunakan masker. Sangat disarankan untuk menggunakan jasa pemandu lokal. Mereka tidak hanya akan memandu Anda melalui jalur yang aman dalam kegelapan, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga. Terakhir, selalu patuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pengelola Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Jaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan hormati aktivitas para penambang yang sedang bekerja. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar.